Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo Sobat Syariah, kembali lagi bersama saya Siti Nur Asifa dengan nomor induk mahasiswa 022-723-11116. Di sini saya sedang berada di kampus Unhair yang berketepatan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Gambesi, yang dimana saya akan melanjutkan tugas video yang diberikan oleh Bapak Dr. Suwito, SEMSI, selaku dosen pengampu di mata kuliah Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Nah, di video kali ini saya sudah menginjak di part terakhir, yang dimana saya akan menjelaskan materi dari part 1 hingga part 6 dan menginjak di part 7, yaitu part terakhir. Maka dari itu, simak pembahasannya. Terima kasih. Baik, dari pembahasan part 7 ini saya akan merangkum dari video part 1 hingga part 6, yang dimana part 1 ini menjelaskan terkait perbedaan bank syariah dan bank konvensional, yang dimana ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid. Bagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam menurut Moszer Haf dalam bukunya The Islamic Economics menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdimensi. Dalam arti kajian ekonomi syariah tidak terdiri sendiri, tetapi perlu menguasai yang lebih baik mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya, juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai tool of analysis seperti matematika, statistik, logika, dan juga usul fikih. Definisi ekonomi Islam juga dikemukakan oleh Yumar. Ekonomi Islam diartikan sebagai cabang pengetahuan yang membantu merelasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka dan juga sesuai dengan maqasid, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan perekonomian dan ekonomi berkesinambungan. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam merupakan Islam yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi yang meliputi alokasi dan distribusi sumber daya alam yang diimplementasikan berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, sesuai prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan umat untuk memahami ilmu ekonomi Islam. Tidak lepas dari membandingkan perbudayaan dengan ilmu ekonomi konvensional, sehingga bisa digarisbawahi perbedaannya permasalahan yang ada pada masyarakat yang terus ada dalam mengenai ketidakpastian koordinasi. Ketidakpastian akan apa yang terjadi di masa mendatang yang menyebabkan banyak orang memiliki persepsi dan membuat keputusan berdasarkan ekspektasi yang ada. Nah, begitu pula dengan ketidakpastian ketidakbatasan keinginan manusia terhadap kebutuhan barang masih menjadi perdebatan. Ilmu ekonomi yang berkembang di dunia barat dilandasi dengan kebebasan individu dalam melakukan kontrak dengan syarat tidak merugikan satu sama lain, dan juga ekonomi konvensional versi barat perlu didefinisikan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan syariat Islam. Nah, yang kedua yaitu konsep uang, yang dimana pembahasan dalam fikih muamalah mengasumsikan bahwa uang yang digunakan masyarakat adalah uang komoditif, yaitu emas dan perak. Padahal sejak zaman penjajahan, uang emas dan perak tidak lagi digunakan sebagai alat tukar. Yang ketiga yaitu konsep bunga dan riba, di mana di dalam ini ekonomi bunga merupakan asumsi yang tidak lagi menjadi bahan perdebatan, meskipun sampai saat ini para ekonomi masih sulit mencari justifikasi terhadapnya. Dan yang keempat yaitu berdasarkan konsep nilai dan juga waktu dari uang yang mengasumsikan bahwa nilai yang sekarang relatif lebih besar ketimbang di masa yang akan datang. Nah, yang kelima yaitu konsep modal, yang dimana modal dalam pengertian ilmu ekonomi adalah segala bentuk baik dari fisik maupun abstrak yang memiliki nilai ekonomis dan produktif. Di dalam fikih muamalah klasik pengertian modal, dalam ilmu fikih muamalah klasik pengertian modal terbatas, benda fisik uangnya hanya dapat berperan sebagai alat tukar apabila ia ingin menjadi modal yang digunakan untuk memperoleh keuntungan, dan juga ia harus lebih dahulu diubah ke dalam bentuk fisik.
Nah, yang keenam yaitu konsep lembaga ilmu ekonomi tidak mempersoalkan adanya individual atau abstrak enti, berbeda halnya dengan fikih muamalah yang objeknya kepada mukallaf secara individu. Nah, selanjutnya yaitu membahas ilmu ekonomi yang ideal terus menjadi suatu hal yang dicari dan kemudian dipromosikan. Namun hingga saat ini belum ada sistem ekonomi yang berjalan ideal sesuai dengan apa yang dikampanyekan karena masih menuai beberapa kritikan terhadap perjalanannya. Nah, yang part 2 yaitu menjelaskan praktik perdagangan dalam Islam di pasar tradisional, yang dimana ekonomi Islam memandang bahwa pasar negara dan individu berada dalam keseimbangan, tidak boleh ada substansi dan juga sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Juga dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan secara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam kenyataan sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil. Distorsi pasar tetap sering terjadi sehingga dapat merugikan para pihak. Tingkat harga tidak hanya bergantungan pada penawaran semata, namun kekuatan permintaan juga penting. Oleh karena itu, kenaikan atau penurunan tingkat harga tidak selalu harus berhubungan dengan kenaikan dan penurunan produksi saja. Abu Yusuf mengemukakan bahwa tidak ada batasan tertentu tentang rendah dan mahalnya harga barang. Halnya seperti ada yang mengaturnya murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga hal mahal bukan disebabkan kelangkaan makanan. Murah dan mahal adalah ketentuan Allah. Kejadian-kejadian seperti ini sering kita temukan ketika hendak merayakan Hari Idul Fitri, barang yang melimpah di pasar tetapi harga baju semakin naik dan dibandingkan harga-harga sebelumnya. Inilah yang membuktikan kepada kita bahwa ada yang disampaikan oleh Abu Yusuf itu adalah ada kebenarannya. Selanjutnya, harga juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap orang-orang yang terlihat dalam transaksi. Bila seseorang terpercaya dan anggap mampu dalam membayar kredit, maka penjual akan senang melakukan transaksi dengan orang yang tersebut. Tapi bila kredibilitas seseorang dalam masalah kredit telah diragukan, maka penjual akan selanjutnya yaitu Ibnu Tamyi melemparkan kredit dengan menjualnya pengaruh terhadap harga. Ketika menetapkan harga, penjual menghitung risiko dan ketidakpastian membayar pada masa mendatang. Ia juga menjelaskan kemungkinan menjual menawarkan diskon untuk transaksi tunai. Argumen Ibnu Taimiyah bukan hanya menunjukkan kesadaran mengenai kekuatan penawaran dan permintaan, melainkan juga perhatian terhadap disinsentif ketidakpastian risiko yang terlibat dalam transaksi. Prinsip-prinsip mekanisme pada pasar Islam. Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu ar-ridho, yaitu yakni segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Yang kedua, berdasarkan persaingan sehat. Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi menimbulkan atau monopoli. Monopoli dapat diartikan setiap barang-barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak. Yang ketiga, kejujuran, yang dimana kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebabkan kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam selalu tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun, sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas. Yang keempat yaitu keterbukaan, yang dimana serta keadilan pelaksanaan. Prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku keadaan yang sesungguhnya. Dalam konsep ekonomi, kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela, sama dan rela, tidak ada pihak yang merasakan terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut. Nah, yang ketiga yaitu menjelaskan terkait optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Propestik pengembangan perbankan syariah di Indonesia di era digital, pengembangan
perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dari pertumbuhan aset pembiayaan dan penghimpunan dana pihak ketiga yang terus meningkat. Pada tahun 2023, aset perbankan syariah mencapai 2.700 triliun, pembiayaan sampai dengan 1.800 triliun, dan DPK mencapai 2.000 triliun. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari peran era digital. Era digital telah memberikan peluang dan tantangan bagi perbankan syariah untuk terus berkembang. Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh perbankan syariah antara lain, yang pertama yaitu peningkatan penetrasi internet dan smartphone di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kebutuhan masyarakat akan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi. Yang ketiga yaitu pertumbuhannya kesadaran masyarakat akan pentingnya keuangan syariah. Tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah antara lain, yang pertama yaitu persaingan yang semakin ketat dari perbankan konvensional dan fintech. Yang kedua, kurangnya literasi keuangan syariah masyarakat. Yang ketiga, keamanan dan keadilan sistem digital. Yang keempat, analisis peluang dan tantangan. Nah, peningkatan penetrasi internet dan smartphone di Indonesia merupakan peluang yang sangat besar bagi perbankan syariah untuk meningkatkan masyarakat yang lebih luas. Hal ini karena masyarakat semakin terbiasa menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam melakukan transaksi keuangan. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi jika merupakan peluang bagi perbankan syariah. Perbankan syariah dapat dimanfaatkan teknologi disebabkan untuk memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, dan nyaman bagi nasabah. Bertumbuhnya kesadaran masyarakat akan meningkatkan keuangan syariah juga merupakan peluang bagi perbankan syariah. Masyarakat semakin menyadari bahwa keuangan syariah memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan produk dan layanan perbankan syariah. Pesaing yang semakin ketat dan perbankan konvensional dan fintech merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh perbankan syariah. Perbankan konvensional dan fintech terus memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan yang lebih inovatif dan kompetitif. Perbankan syariah harus berinovasi untuk dapat bersaing dengan pesaing-pesaing. Kurangnya literasi keuangan syariah di masyarakat juga merupakan tantangan bagi perbankan syariah. Masyarakat yang memiliki literasi keuangan syariah yang rendah akan sulit memahami produk dan layanan perbankan syariah. Perbankan syariah harus terus meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat agar dapat menjangkau lebih banyak nasabah. Keamanan dan keandalan sistem digital juga merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh perbankan syariah. Perbankan syariah harus memiliki sistem digital yang aman dan andal untuk melindungi data nasabah, untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan dalam era digital. Perbankan syariah perlu menerapkan strategi pengembangan yang tepat. Strategi perkembangan yang dapat ditetapkan oleh perbankan syariah antara lain dengan cara meningkatkan kualitas layanan digital. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah, termasuk di bidang perbankan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa prospek pengembangan perbankan syariah di Indonesia dalam era digital sangatlah cerah. Perbankan syariah memiliki potensi untuk menjadi salah satu pilar utama sistem keuangan di Indonesia. Selain potensi, perbankan syariah juga menghadapi beberapa tantangan dalam era digital. Tantangan-tantangan tersebut antara lain, yang pertama, kompetensi yang semakin ketat, kebutuhan akan SDM yang kompeten dan keamanan dan kerahasiaan data. Kompetensi yang semakin ketat menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh perbankan syariah. Hal ini karena perbankan konvensional juga mulai mengembangkan produk dan layanan syariah. Kebutuhan akan SDM dan kompeten yang menjadi tantangan bagi perbankan syariah. Perbankan syariah membutuhkan SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang perbankan syariah dan teknologi digital. Keamanan dan kerahasiaan data juga menjadi tantangan yang harus diperhatikan oleh perbankan syariah. Perbankan syariah harus menerapkan sistem keamanan yang ketat untuk melindungi data nasabah
data nasabah. Kita masuk di part 4 yang dimana part 4 ini menjelaskan terkait peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Perbankan syariah pun telah didorong untuk melakukan digitalisasi sebagaimana yang tercantum pada RPSI tahun 2020 sampai 2025. Digitalisasi perbankan syariah memiliki peran sangat penting sehingga ditempatkan pada pilar pertama pengembangan perbankan syariah Indonesia dan menjadi bagian dari penguatan identitas perbankan syariah. Hal tersebut dilatar belakangi oleh pengembangan teknologi yang terus berjalan dengan cepat dan menuntut dunia akan tanpa batas sehingga perbankan syariah dituntut untuk selalu mengembangkan infrastruktur yang berbasis teknologi agar dapat melayani nasabah dengan lebih efisien, lebih efektif dan juga lebih cepat dan lebih memberikan kenyamanan dan menjamin keamanan transaksi. Bank Syariah telah didorong untuk melakukan digitalisasi produk yang dikontrikkan dengan melakukan langkah-langkah strategis seperti mendorong kesiapan dan keandalan dari infrastruktur teknologi informasi yang dapat mendukung kecepatan digitalisasi perbankan syariah melalui optimalisasi peraturan otoritas jasa keuangan. Sinergi pendukung penerapan digitalisasi perbankan syariah dapat menerbitkan kebijakan dan agiliter terhadap teknologi terbaru. Digitalisasi proses bisnis bank perkreditan rakyat syariah yaitu BPRS dan mendorong pengembangan modul perdanaan dan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, inisiasi penerbitan dan pengembangan produk dan layanan berbasis digital dalam rangka meningkatkan pelayanan dan operasional bank syariah dapat menjadi nilai tambah bagi nasabah bank syariah. Merujuk pada hal tersebut, saat ini hampir semua bank syariah bersaing untuk memasarkan produk digital, bahwa beberapa di antara mereka telah mendeklarasi diri sebagai bank digital. Hal ini diharapkan dapat menjadi faktor mendorong untuk meningkatkan indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia. Beberapa contoh layanan keuangan digital adalah digital payment system, peer-to-peer lending, dan branch banking. Layanan keuangan digital disebut didorong agar mampu mempercepat peningkatan inklusi keuangan syariah di Indonesia dan secara langsung akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menggunakan produk dan layanan jasa keuangan syariah seperti digital. Segala aktivitas berupa pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru dalam pelayanan keuangan sangat dibutuhkan agar informasi layanan keuangan digital mampu memainkan perannya sebagai totalitas peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan juga bekerja sama dengan beberapa influencer untuk turut menggalakkan program peningkatan literasi keuangan melalui sosial media. Otoritas Jasa Keuangan juga melakukan sosialisasi dan edukasi dengan tema keuangan kepada komunitas sesuai dengan sasaran prioritas pada arahan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia. Tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah yang masih rendah memerlukan partisipasi dan kontribusi aktif dari seluruh stakeholder perbankan syariah. Di sisi lain, perubahan perilaku masyarakat yang lebih menyukai layanan non-fisik harus dimanfaatkan bank syariah dengan menerbitkan layanan yang mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi dan produk perbankan yang disebut layanan perbankan digital terhadap banyak produk dan layanan perbankan digital yang dapat dioptimalkan oleh bank syariah sehingga menjadi lebih kompetitif dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Kita masuk di part 5 yang dimana part 5 ini menjelaskan terkait transformasi Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Bagaimana kedudukan Bank Indonesia setelah lahirnya Otoritas Jasa Keuangan. Nah, di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disahkan pada tanggal 22 November 2011. Dengan disahkan Undang-Undang OJK ini telah mengakhiri perdebatan politik dan kepentingan yang cukup panjang. Peran Bank Indonesia dipangkas dan hanya mempunyai peranan dalam kebijakan moneter, yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah saja. Fungsi
tugas dan wewenang peraturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan sektor perbankan akan beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2013. Fungsi dan wewenang peraturan dan pengawasan kegiatan sektor pada modal dan lembaga keuangan non-bank akan beralih sejak tanggal 31 November. Bank Indonesia dari semula berpendapat bahwa rencana pengalihan fungsi pengawasan dan dari Bank Indonesia kepada lembaga baru bernama Otoritas Jasa Keuangan yaitu OJK yang nanti akan dibentuk perlu dipertimbangkan dengan sangat cermat dan hati-hati. Jika perlu terlebih dahulu mempelajari serta seksama pengalaman negara-negara yang sudah melakukan hal serupa, termasuk kemungkinan dampak negatif terhadap kestabilan moneter dan sistem keuangan. Andai kata pengalihan tersebut pada akhirnya memang harus dilakukan, diharapkan secara berhati-hati dan bertahap serta melalui suatu proses persiapan yang matang baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya. Dalam seminar sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan tema Sistem Pengawasan Keuangan terintegrasi melalui Otoritas Jasa Keuangan yang disampaikan oleh Dr. Lukman Hakim, MSI, bahwa dengan adanya OJK, Bank Indonesia menjadi seperti macam ompong. Bank Indonesia hanya fokus kepada pengendalian inflasi dan nilai tukar. Kekuatan Bank Indonesia yang tersisa hanyalah masih mempunyai fungsi sebagai lender of the last resort semata. Namun karena tidak punya kaki di sektor perbankan, kebijakan moneter melalui pengelolaan jumlah uang beredar dan suku bunga Bank Indonesia kemungkinan tidak akan efektif. Hal ini menjadi permasalahan adalah adanya tumpangan tindih kewenangan dan juga terjadi indikasi yang berbeda-beda dari masing-masing lembaga tentang kriteria sehat dan tidak sehatnya suatu bank. Awalnya pengawasan bank yang sehat dan tidak sehatnya diawali oleh Bank BI. Akan tetapi setelah adanya OJK, maka pengawasan dapat dilakukan oleh OJK, BI, dan LPS. Akan tetapi dalam hal pengawasan bank ini, BI ibaratnya harus mengetuk pintu terlebih dahulu kepada OJK, yaitu meminta izin untuk memeriksa dalam hal memberikan kewenangan. Bank Indonesia juga dibatasi, yaitu Bank Indonesia tidak boleh memberikan penilaian terhadap suatu bank apakah bank ini dalam keadaan sehat atau tidak. Sistem pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia pada dasarnya dilakukan dengan mengacu pada prinsip pengawasan yang dibuat oleh Basel Committee 11. Selanjutnya, berdasarkan prinsip tersebut, Bank Indonesia mengembangkan sistem pengawasan bank yang sesuai dengan kondisi industri perbankan dan arah pengembangan perbankan Indonesia. Pengembangan tersebut didasarkan pada pengalaman dan data yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Dibutuhkan pada waktu puluhan tahun untuk bisa menciptakan sistem pengawasan bank yang dimiliki Bank Indonesia saat ini. Dengan dibentuknya OJK ini, Bank Indonesia akan fokus kepada kewenangan hanya dalam hal kebijaksanaan moneter saja. Kebijakan moneter merupakan kebijakan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah yang beredar dan atau suku bunga. Peran ini mungkin nantinya akan terdapat masalah ketika bank sentral yaitu Bank BI tidak mendapat akses informasi secara luas mengenai sektor pengawasan bank, karena bank sentral dapat mengeluarkan kebijakan moneter yang baik karena memiliki kewenangan pengawasan bank. Untuk mengantisipasi hal ini, maka dibutuhkan koordinasi yang baik antara OJK dan Bank Indonesia nantinya sehingga Bank Indonesia dapat memperoleh akses langsung ke sektor perbankan. Nah, masuk di part 6 yaitu inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Apa saja sih contoh dari penguatan regulasi dan infrastruktur oleh Bank Indonesia dalam rangka mendukung perbankan syariah? Nah, dapat dijelaskan bahwa Bank Indonesia telah memainkan peran penting dalam mendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia melalui penguatan regulasi dan infrastruktur. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama yaitu regulasi. Regulasi ini menjelaskan penerbitan peraturan Bank Indonesia tentang perbankan syariah.
Bank Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang perbankan syariah, seperti peraturan Bank Indonesia tentang prinsip-prinsip syariah dalam perbankan nomor 11/PBI/2009. Nah, peraturan Bank Indonesia tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam penyelenggaraan bank umum syariah ini memberikan kerangka hukum yang jelas bagi perbankan syariah di Indonesia sehingga dapat beroperasi secara tertib dan aman. Peningkatan tata kelola dan manajemen risiko, Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan bank syariah untuk menerapkan tata kelola dan manajemen risiko yang baik, sehingga dapat meminimalisir risiko operasional dan menjaga kestabilan sistem keuangan. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas, Bank Indonesia mendorong bank syariah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan operasionalnya, sehingga dapat membangun kepercayaan dari para nasabah dan investor. Yang kedua yaitu infrastruktur. Pengembangan sistem pembayaran syariah. Bank Indonesia telah mengembangkan infrastruktur sistem pembayaran syariah seperti sistem pembayaran nasional syariah yang memungkinkan transaksi keuangan syariah dilakukan secara aman, efisien, dan juga terintegrasi. Peningkatan akses terhadap data dan informasi. Bank Indonesia menyediakan data dan informasi tentang perbankan syariah melalui website resmi dan publikasi, sehingga dapat membantu masyarakat untuk memahami perbankan syariah dan dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu dukungan terhadap pengembangan SDM, yang dimana Bank Indonesia ini mendukung pengembangan SDM di bidang perbankan syariah melalui program edukasi dan pelatihan sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja di sektor perbankan syariah. Nah, mungkin itulah yang dapat saya jelaskan dari pembahasan yang video-video yang telah saya buat dari part 1 hingga part 6, dan ini yang telah saya ini adalah video terakhir saya di part 7. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf, dan selanjutnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.